masih di channel Fast Automobil. Pada episode ini, Fast Automobil mau kasih 2 rekomendasi unit buat kalian yang lagi ngidam Jeep JK nih. So, langsung aja, ini dia kandidatnya. Yang pertama kita punya Jeep JK Sport 2 pintu tahun 2012 warna Sunkist Yellow. Bermesin 3.6 liter V6 Pentastar, udah ketahuan dong tenaganya. Nah, kandidat yang kedua adalah The Limited Production Jeep JK Arctic version. So cool. Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobil biar kita makin semangat bikin video reviewnya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia. Follow juga Instagram kita di fast_automobil untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Bintaro. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fastdripautomobil.com. Kalau kita ngomongin Jeep, pastinya nggak bisa lepas sama merek Jeep dari Amerika. Nah, kebenaran di Fast Automobil kita punya 2 Jeep tahunnya sama, tapi berbeda bentuk. Yang satu adalah JK Sahara tahun 2012, 3.6 liter engine Pentastar V6, dan yang satu lagi adalah sebelah sini berwarna kuning, ini juga sangat rare, warnanya yaitu JK Sport ya. Nah, mungkin beda yang paling terlihat dari mobil ini selain warnanya, dua-duanya warnanya rare sih. Jadi yang satu ini dibilangnya warnanya Arctic. Jadi kalau kita lihat dari birunya sendiri ini kayaknya bikin adem banget gitu ya. Kayak kita merasa memang suhunya di bawah 0 derajat Celcius gitu. Jadi kayaknya beku gitu mobilnya ya. Nah ini memang Jeep Sahara Arctic Edition teman-teman. Jadi ini sangat jarang dan warnanya juga bisa terlihat sangat keren banget sih di postur mobil Jeep ini ya. Dia 4 pintu dan yang pasti sudah menggunakan velg dari Fuel. Bannya juga sudah empty, sudah Mud-Terrain. Lalu aduh ini emang cakep banget sih ini mobil ini ya. Warnanya udahlah dia Arctic. Warnanya biru light blue, terus ada juga stiker ininya nih Arctic Wrangler ya. Lalu di sini juga ada emblem yang sangat rare gitu kan. Warnanya terus spionnya hitam. Jadi paduan warna ini keren banget tuh. Velgnya juga hitam. Lalu seperti biasa kita coba cek dulu bagasinya. Sudah ada third brake lamp-nya juga. Cover bannya juga sudah dari Jeep ya. Kompas Jeep gini. Keren banget sih. Oke. Jadi overall ini memang mobilnya sangat baik walaupun ini 2012, tapi kondisi bodi, kondisi mesin, kondisi ban, interiornya juga udah masih sangat mint condition banget, sangat bagus banget, masih sangat baik. Oke, kita langsung aja lihat ya yang interior dari mobil Jeep Sahara. Oke, ini yang tahun 2012. Teman-teman lihat sendiri semuanya interiornya berwarna hitam. Jadi memang sangat gagah. Kita lihat dari setirnya dulu ya. Setirnya ini udah full leather ya, real stitch juga. Karena dia tipenya Arctic, jadi dia harus mengesankan bahwa mobilnya itu seperti dingin gitu ya. Jadi luarnya warna biru yang light blue, terus setirnya juga ada kombinasi warna white gloss kayak gini nih. Ini keren banget sih. Jadi ini setirnya warna white gloss, lalu kisi-kisi AC-nya juga sudah ada emboss Jeep-nya dengan warna white gloss juga ya. Sebelah sini juga ada tulisan Jeep since 1941. Juga embossan dan warnanya juga white gloss. Oke, dari sisi joknya sendiri ini juga sudah ada embossan juga nih di sini ya. Jeep Arctic. Jadi ada 90 degrees north terus 0 degrees west. Jadi ini kayak posisi lintang dan bujurnya gitu ya. Pas banget, terus ada gambar. Mungkin ini gambarnya bisa dilihat sama teman-teman, nih gambar kayak Yeti kali ya. Jadi kayak makhluk urban legend dari Amerika yaitu Yeti namanya. Dan ini kombinasi dari joknya sendiri ini adalah fabric dan juga leather dengan orange stitches. Jadi warnanya bukan merah tapi warnanya orange. Ya, ini memang khas banget Jeep. Lalu kalau kita lihat juga
Di sini sudah ada cup holdernya. Sudah ada cup holder. Semuanya sebenarnya masih sama seperti layaknya sebuah Jeep. Jadi power window ada di sebelah sini, ya. Untuk AC juga masih dalam sistem tombol. Bukan tombol, apa namanya ini? Masih analog gitu ya, masih sistem putar. Lalu spionnya juga dari sini. Jadi ini kebanyakan memang di pintu ini hanya minimalis aja. Dia hanya central locknya di pintu. Lalu semuanya di sini. Termasuk juga tombol power window. Oke. Untuk vanity mirrornya sudah ada di bagian supirnya sudah ada juga. Lalu sebelah sini juga sudah ada. Walaupun dia tidak ada ininya ya, tidak ada lampunya, tapi ada vanity mirrornya. Kemudian untuk glove box-nya sendiri, glove box-nya ada di depan. Ya, kompartemen depan ini lumayan rada kurang lebar sih sebenarnya, cuman dia lumayan dalam. Ini masih lengkap semua, buku manual booknya, lalu buku servisnya ada di sini. Terus ada juga glove box di tengah. Ya, ini ada 2 tingkatan, jadi ini mungkin untuk kita taruh handphone bisa di sini. Kita buka lagi, dia lebih dalam, jadi lebih masuk ke dalam. Kalau kita mau nyimpen dompet atau handphone mungkin bisa ditaruh sebelah sini. Oke, nah sisi rem tangannya ini memang mungkin karena dia aslinya setir sebelah kiri jadi sebelah sini. Jadi agak jauh sih untuk kita yang menggunakan sistem setir sebelah kanan. Oke. Yuk kita pindah ke belakang. Oke. Bangku belakangnya sendiri juga masih dalam kondisi yang sangat baik, teman-teman. Ya, bisa dilihat nih kondisinya belum ada yang pecah-pecah kulitnya. Lalu memang seperti layaknya sebuah Jeep, dia memang rada tegak ya, posisi duduknya yang di belakang. Tapi cukup nyaman ya. Speakernya juga ada di sini. Lalu di sini ada lampu cabin ya. Dan semuanya masih dalam kondisi yang sangat baik. Roll bar-nya juga masih dibungkus, belum ada robek-robeknya, belum ada yang sobek. Semuanya masih dalam kondisi baik. Di sini ada cup holder juga. Jadi untuk kita yang membawa minuman nggak perlu repot taruh di mana, ya. Memang pintunya rada kelihatan kecil ya, tapi memang karena ini sebuah Jeep, jadi memang harus unik. Oke, kita pindah ke bagasi. Bagasi seperti biasa dia ada 2 bukaan, jadi kita buka dulu yang ini. Lalu kacanya kita angkat. Ya, lumayan besar kapasitas bagasinya ya. Bisa muat untuk beberapa koper mungkin. 1 koper besar, 2 koper kecil. Jadi cukup untuk kita bawa koper-koper yang kita butuhkan selama perjalanan kita adventure bersama Jeep ini. Ya. Oke, sudah ada wiper juga di kaca belakangnya. Cakep ya. Ini yang versinya adalah yang Sahara Arctic. Nah, sekarang kita pindah ke sebelahnya. Ini adalah JK Sport. Warnanya sangat rare banget. Ini bisa dibilang kuning, bisa dibilang orange gitu ya. Tapi ini memang warna yang sangat jarang untuk kita temukan di Jakarta ya. Sebelum kita mulai ke interior, kita walk around the exterior dulu. Bannya memang masih menggunakan velg standar, velgsnya Jeep, tapi sudah menggunakan BF Goodrich Mud-Terrain juga. Jadi memang udah ganteng nih kaki-kakinya ya. Dia masih dalam kondisi sangat standar kalau menurut saya, dan kaca filmnya nih kalau kita lihat emang kontras banget dengan bodinya yang berwarna terang. Jadi kaca filmnya juga harus yang bening gitu ya. Jadi terlihat adem. Lalu untuk bangku belakangnya karena dia versinya 2 pintu, bagasinya nah seperti ini, kita ada tas ya. Jadi masih bisa terlihat tuh. Masih bisa kita masukkan tas mungkin yang kecil, mungkin 2 biji atau koper mungkin yang tidak terlalu besar, kita masukkan ke sini masih bisa. Lalu ini juga masih tersedia. Nah, ini jarang nih di sebuah Jeep masih tersedia nih untuk untuk pengganti atapnya nih. Versi soft topnya nih masih tersedia di sini. Jadi ini sangat jarang loh ada di Jeep seperti ini. Oke. Lalu sudah menggunakan defogger juga, dan juga sudah ada wiper belakang.
Oke. Ini sih masalah selera sih teman-teman. Jadi kalau ini kita bilang sih dia kan memang lebih pendek karena dia 2 pintu gitu, tapi tidak mengurangi kegagahannya gitu dan fungsinya juga sebagai Jeep. Apalagi kalau dia ini masih dalam kondisi yang sangat terlihat looks original gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa modifikasi yang dilakukan di shock breaker-nya, dia sudah menggunakan Fox ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, jadi ini sentuhan modifikasinya tidak terlalu banyak, tapi justru menurut saya ini menaikkan nilai jualnya gitu, karena memang lebih enak mungkin kalau kita mau modifikasi sebuah Jeep adalah kita mendapatkan mobil yang masih dalam kondisi standar atau original look seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba walk around di interiornya ya, kita in-depth tour di interiornya. Oke, ini kalau tadi mungkin teman-teman masih ingat, kalau yang tadi itu dia warnanya disematkan warna white gloss, kalau ini semuanya black ya. Jadi kalau yang tadi kan kesannya kita sedang berada di Arctic gitu, jadi harus adem banget mobilnya. Nah, ada sentuhan warna putihnya. Kalau ini enggak. Jadi ini semuanya berwarna black, berwarna hitam, dan juga tidak ada embossan di sini karena memang ini JK Sport bukan Arctic Edition ya. Nah, cuman kondisinya sendiri memang berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu dia masih dalam kondisi ada 2 bahan di sini, dia jadi fabric dan leather. Kalau ini memang full fabric. Tapi ini juga tidak mengurangi kenyamanan kita saat berkendara bersama Jeep ini, karena memang dia durability-nya juga baik ya, walaupun dia hanya menggunakan fabric gitu dan tidak norak gitu ya. Ininya apa namanya? Motifnya tidak norak gitu. Tetap macho, teman-teman. Jadi cukup baik sih kalau menurut saya ya. Oke, ini seperti tadi sudah ada vanity mirror-nya juga, sudah ada kacanya, sama semuanya mirip ya. Nah, ini cuman ya itu power window-nya hanya 2. Kalau tadi kan ada 4 ya, ada 4 tombol, ini hanya 2 tombol. Sama ini juga tuh pakai embossan juga. Warnanya juga jadi light gray ya, bukan putih seperti yang tadi. Lalu kompartemen juga mirip, dia hanya ada 2, satu di sini, satu lagi di sini dengan 2 level ya, 2 tingkat. Lalu di sini juga ada cup holder di sini 2. Dan kondisinya juga masih dalam kondisi yang sangat baik ya. Belum ada baret-baret yang terlalu gimana-gimana ya, walaupun ini hard plastik sih, tapi memang masih dalam kondisi yang baik untuk tahun 2012. Bedanya mungkin agak sedikit lebih ribet aja kalau kita mau sebagai penumpang di sini, karena mungkin harus digeser dulu bangkunya yang sebelah depan, baru kita bisa masuk ke belakang gitu ya. Jadi mungkin kita gini dulu ya, baru kita langkah ke belakang seperti itu. Kalau tadi kan pintunya ada 4, jadi tidak terlalu sulit untuk kita menjadi penumpang. Oke. Kondisinya masih sangat baik ya, bisa teman-teman lihat sendiri, perhatiin semuanya masih bagus. Roll bar-nya juga belum ada yang robek-robek. Speaker juga masih baik ya. Kondisinya semua masih dalam kondisi yang baik, juga belum kotor plafonnya. Jadi overall mobil ini dalam kondisi yang bagus, dan semua mobil-mobil ini berada di kilometer yang sangat rendah, yaitu di bawah 50.000 km. Jadi untuk mobil Jeep tahun 2012 original look, juga yang tadi versi Arctic tapi di bawah 50.000 km, ini sangat jarang banget. Apalagi warnanya yang satu orange kekuningan gini, yang satu Arctic blue tuh emang keren banget. Jadi jangan ragu lagi, silakan langsung datang aja ke Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Nah, abis ini ikuti saya terus karena kita akan driving experience seperti apa 2 Jeep ini. Stay tune terus. Di Indonesia, Jeep JK seperti sebuah mainan baru bagi para pecinta mobil gahar. Versi standar dari Jeep JK ini nampak sangat berwibawa namun tetap kalem. Secara keseluruhan, keduanya hanya dimodifikasi secara ringan saja. Yang kuning lebih mengarah kepada kenyamanan, dan yang biru lebih ke arah penampilan. And now, let's go for the Arctic. Oke, berada di cabinnya JK Sahara Arctic version tahun 2012 ini memang meningkatkan PD 100 kali lipat sih teman-teman ya. Jadi emang it's a Jeep thing you won't understand katanya ya. Jadi kenapa orang itu suka banget naik Jeep,
Karena memang dari sisi pengendaraannya aja memang beda banget gitu saat kita berada di kursi pengemudinya Jeep nih, kayak merasa kita kayak wah langsung pede, terus kayaknya mau kemana aja ayo gitu, diterabas aja mau kemana aja. Nah jadi memang ini tuh Jeep ini memang salah satu apa ya, bisa dibilang pelopor dari SUV mungkin sejak tahun 1941 yang masih sekarang ini sampai sekarang masih banyak banget penggemar fanatiknya, apalagi dengan kilometer yang masih 38.000 ya di tahun 2012. Ini berarti pemakaiannya sedikit banget nih, dan ini masih sangat terawat banget teman-teman. Dan untuk feel menyetirnya sendiri memang ini khas banget Jeep sih. Jadi teman-teman nggak bisa ngarapin juga bahwa ini kayak kita bandingin dengan SUV dari Jepang ya, yang memang walaupun kelihatannya tough gitu, tapi di dalamnya masih bantingannya masih yang kayak masih ngayun gitu, masih empuk. Ini memang masih ngayun, ada ngayunnya, cuman nggak seperti seempuk apa ya, nggak seempuk. Mungkin beda sama Fortuner, beda sama Pajero Sport gitu ya. Ini memang gimana ya, dia ngayun cuman memang stabil gitu. Jadi masih sangat enak sih dikendarai di perkotaan seperti Jakarta ini. Dan memang penggunaan ban ini juga berpengaruh sih. Kita ini kan sudah bannya sudah materin ya, jadi memang kalau belum terbiasa mungkin agak menilainya ini kayak wah ini benar-benar harus konsentrasi ya bawa Jeepnya gitu, karena memang agak gimana gitu ya. Cuman ternyata setelah 5 menit 10 menit sih udah terbiasa, udah kayak biasa aja sih. Dan ini memang enak banget dibawanya Jeepnya. Tenaganya juga luar biasa karena mesinnya 3600 cc ya, Pentastar V6. Jadi emang tenaganya buas banget sih ini. Nah ini kayak kita overtaking kendaraan di depan kita tuh dengan sangat mudah gitu ya. Jadi nggak perlu effortless lah gitu. Jadi cuman dibejek sedikit aja, pedal gasnya sudah langsung ngeluarin tenaganya langsung gede gitu. Nah itu tadi bantingannya juga lumayan sih, walaupun mungkin gujulkannya nggak terlalu besar, tapi masih dalam kondisi yang masih bisa dinikmatin sih bantingannya ya, masih enak sih gitu. Lalu AC-nya juga masih sangat dingin nih teman-teman ya. Memang di luar nih panas banget nih kan, beberapa hari ini kan Jakarta memang luar biasa panasnya ya. Ini AC-nya masih dalam taraf yang sangat dingin sesuai dengan mobilnya Arctic gitu, memang harus dingin kan suasana kabinnya juga. Jadi ini memang nggak tahu sugesti kali ya, karena warnanya itu kayak warnanya Arctic banget. Terus juga di dalam interiornya ini juga kayak setirnya, kayak kisi-kisi AC-nya sudah ada warna white gloss-nya. Ini kayak menandakan mobilnya jadi ikutan dingin gitu. Temperatur suhu di kabinnya juga ikutan drop gitu kan. Kayak kita lagi berkendara di Arctic walaupun berkendara di Jakarta gitu. Jadi ambience-nya dapat banget nih untuk ambience Arctic edition ini gitu ya. Dan yang pasti mobil ini masih sangat layak dimiliki teman-teman. Jadi jangan tunggu apa-apa lagi ya. Langsung aja langkahkan kaki ke Bursa Mobil Bintaro. Kita langsung test drive aja, rasakan kenyamanan, ketangguhan, dan keseruan membawa sebuah Jeep JK Sahara tahun 2012 yang sangat terawat dan mint condition. Jadi ditunggu ya, jangan kemana-mana. Nah, bikin ini apa namanya? Kita masih lurus. Ya, lurus apa namanya? Nah, setelah ini kita coba mobil yang berikutnya ya. Gitu. Oke. Itu nyamuk ganggu banget. Oke, gitu doang ya? Iya, gitu doang. Di Cam Arrow lagi nih. Oke. Cam Arrow, Cam B, Row, and Action. Nah, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan coba Jeep berikutnya. Jadi stay tune terus di sini. Dan itulah tadi impresi berkendara dari Jeep JK Sahara Arctic 3.6 liter V6 Pentastar ini. Keren kan mobilnya? Jeep JK ini merupakan produksi tahun 2012. Unit ini masih dalam kondisi yang baik. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini berada di angka 38.000. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga masih mulus. So, in this condition, this car is good to go. And now, let's hit the last one, shall we? Nah, sekarang sedang driving Jeep JK Sport tahun 2012 V6 Pentastar 4x4.
Dan ini sih saya rasakan ya, driving Jeep ini enak banget sih. Bantingannya tidak terlalu keras, karena mungkin juga sudah pemakaian dari shock breaker Fox-nya itu juga membuat bantingannya juga jadi lumayan enak. Terus tenaganya sendiri, wah jangan tanya, kalau tenaganya mah luar biasa sih. Cuman karena ini memang jalanannya rada padat, jadi saya nggak bisa terlampau kencang. Feel steer-nya juga cukup presisi untuk sebuah Jeep. AC-nya juga masih dingin, kondisi interior juga masih baik. Dan yang paling jadi extra value-nya dari sebuah Jeep adalah memang dia karena mobilnya tinggi gitu, jadi kita merasa di jalan itu jadi sedikit berkuasa gitu kayaknya gimana. Ya kita melihat mobil-mobil lain jadi lebih kecil gitu kan, lebih pendek, bukan lebih kecil tapi lebih pendek, dan menyebabkan kita jadi makin percaya diri dengan Jeep, mengendarai Jeep ini. Oke. Enak sih, feel-nya enak banget. Untuk sebuah Jeep, ini adalah salah satu yang dicari kayaknya untuk pintu 2 ya, Jeep pintu 2 dan dalam kondisi yang sangat baik, baru berjalan sejauh 50.000 km dan ini full service record. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa ini dirawat sedikit sembarangan, enggak, ini sangat baik perawatannya. Seperti unit-unit di Fast Automobil itu sudah pasti sangat terawat. Kita lihat dulu dari kondisinya itu memang sangat baik, bebas banjir, bebas tabrakan. Dan juga service recordnya terjamin. Nah, jadi beli Jeep ini juga memang harganya, ya tadi kita lihat pricingnya kan, tapi ini worth it banget karena ini salah satu investasi yang sangat baik kalau kita memiliki sebuah Jeep, apalagi dengan pengendalian yang seperti ini enaknya. Jadi jangan tunggu lama-lama, datang langsung ke Fast Auto, booking untuk test drive dan nego sampai deal. Oke, ditunggu ya. Sudah cukup menarik hati? But before we end this video, let's go for some recap. Jeep ini merupakan produksi tahun 2012. Meski begitu, Jeep JK berwarna Sunkist Yellow ini masih dalam kondisi yang sangat bagus. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini bertahan di angka 50.000. Eksterior berada dalam kondisi mulus, begitupun interior yang juga dalam kondisi bagus. So, in this condition, this car is good to go. Before we end this video, let's talk about the price. Untuk sesuatu yang lebih personal dengan warna yang stand out, namun compact dan enak diajak commuting around the city, maka Jeep JK berwarna Sunkist ini dapat Anda bawa pulang hanya dengan harga 785 jutaan untuk pembelian secara kredit. Dengan TDP sebesar 214 jutaan dan cicilan seharga 18 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Namun, jika Anda mementingkan kapasitas dan kenyamanan penumpang di atas segalanya, maka bawa pulanglah Jeep JK Arctic ini hanya dengan harga 795 jutaan untuk pembelian secara kredit dengan TDP sebesar 217 jutaan dan cicilan seharga 18 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Bagi kalian yang mau beli secara cash, nggak usah pusing. Langsung aja hubungi tim marketing kami ke nomor yang tertera pada deskripsi video ini untuk penawaran dengan harga cash terbaik. Oke, itu tadi pengalaman berkendara saya bersama dengan Jeep JK Sahara tahun 2012 dan juga Jeep JK Sport tahun 2012. Dua-duanya punya warna yang rare, tapi yang satu adalah pintu 4 yang versi Arctic dan satu yang pintu 2 versi short wheelbase. Dan akhirnya teman-teman udah cobain, udah in-depth tour, semuanya sudah dicoba. Yang belum dicoba adalah teman-teman datang ke sini dan booking dulu sama marketing kita, silahkan langsung angkat telepon, booking tempat untuk test drive dan langsung nego sampai deal. Dan akhirnya saya Ivan Kresna harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.